Halo, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Jadi sekarang aku masih lagi dinas di luar kota dan klien yang kuceritakan di video sebelumnya ternyata jadi jauh lebih menyebalkan dibandingkan waktu aku terakhir kali ketemu dia 2 tahun yang lalu. Banyak drama lah yang bikin kepalaku pusing. Dia pun kelihatan kaget karena aku yang datang dan kelihatan banget tidak senang dengan keberadaanku. Omongannya juga kaku, dingin, apalagi kan bahas soal hutang dia ya. Belum lagi calon-calon klien baru yang udah bikin janji, tiba-tiba minta jadwalnya diundur. Hampir separuh lah yang minta seperti itu. Sehingga aku jadinya harus tambah 2 hari lagi, tinggal di sini lebih lama. Sebenarnya aku mau rekaman ini tadi malam, tapi habis drama dengan klien satu itu harus ngatur ulang jadwal, termasuk jadwal penerbanganku untuk pulang kan, tiketnya juga harus diganti. Aku ngerasa capek banget dan butuh istirahat. Sesampainya di hotel, aku langsung bersih-bersih, terus mau siap-siap rebahan. Tapi mendadak bos Tommy telepon dan marah-marah. Dia marahnya bukan soal kerjaanku di sini, dia cerita soal supir barunya. Belum lama ini, supir yang udah kerja hampir 10 tahun sama dia memang pensiun. Kan supir sebelumnya digaji gede, terus sering dikasih bonus lah kalau nyupir sampai malam atau keluar kota. Jadinya si supir ini punya cukup uang untuk mulai usaha bisnis sampingan, usaha rental mobil. Dan setelah 10 tahun, berkembanglah usahanya. Sekarang dia udah punya beberapa mobil untuk dirental. Jadi dia memutuskan untuk pensiun karena udah punya penghasilan pasif katanya. Supir ini sebenarnya sempat ditahan sama bos Tommy, sempat mau dinaikin gaji, ditambahin bonus, tapi memang penghasilan dia dari rental mobil itu udah besar, katanya bisa berkali-kali lipat dari gajinya sekarang lah. Jadi akhirnya ya dia tetap pengen berhenti, pengen menikmati hari tua katanya. Jadi bos Tommy ngasih syarat, ya udah cariin supir baru yang bisa nyupir dengan baik gitu. Setelah beberapa bulan, akhirnya supir yang pensiun ini bawa satu supir baru. Nah, supir baru ini memang bisa kerja, tapi dari minggu pertama kerja itu udah ada masalah dikit. Jadi supir ini pikir gajinya bakal sama dengan gaji terakhir supir yang pensiun. Dia juga mengaku katanya tertarik melamar ya karena dia tahu gaji supir yang sebelumnya. Jadi kayak dia tanya sama supir yang mau pensiun itu gajinya emang berapa. Terus supir yang pensiun itu bilang ya kalau aku mah sekarang segini dikasihnya. Makanya dia mau ngelamar. Masalahnya kan sempat dibilang sama bos Tommy, kamu minta gaji berapa? Dan supir ini bilang, saya yang penting kerja, gaji mah terserah. Mungkin dipikirnya dengan jawab kayak gitu bakal digaji sama. Ternyata enggak, jauh lebih kecil lah daripada supir yang pensiun itu. Nah, jadi dari minggu pertama, itu supir baru ini udah sering banget ngeluh. Bilang kalau pengalaman gak kalah, kemampuan juga gak kalah dari supir yang pensiun. Kenapa gajinya beda jauh banget gitu. Memang dia ini sebelumnya kerja jadi supir pejabat. Aku nggak tahu pasti sih apakah itu anggota DPRD atau anggota DPR gitu ya. Atau misalnya kayak kementerian apa itu nggak tahu pasti lah akunya. Cuma memang dikasih taunya dia itu dulu supir pejabat. Ya mungkin ada banyak dapat uang tambahan dari si pejabat lah. Jadinya ngeluh terus, digaji kok cuma segini. Berkali-kali dia bilang dalam minggu pertama kalau tahu gajinya bakal segini doang mah dia nggak bakal pindah dari tempat yang lama. Kan sebelum aku ketemu supir ini secara langsung pun, bos Tommy udah sering ngeluh nih soal supir barunya ini. Dan memang sekitar di minggu kedua atau ketiga supirnya mulai kerja, ada aku ikut bos Tommy untuk meeting. Jadi supirnya yang bawa lah kami meeting di beberapa lokasi dalam satu hari yang sama. Nah, pindah-pindah tempat gitulah dalam beberapa jam. Jadi meetingnya cuma sekitar setengah jam, tapi nanti jalan lagi kemana gitu kan. Supir ini, kalau nggak salah setelah meeting keempat, supir ini tiba-tiba bilang, cukup ya untuk hari ini saya capek.
besok lagi aja meetingnya, kata dia. Lah udah gila kali, gue bilang. Masa dia yang ngatur kami mau meeting berapa banyak hari ini? Kan dia supir bukan bos gitu. Nah, mungkin kamu berpikir, kenapa tidak langsung dipecat aja kalau sekurang ajar itu? Karena ada kontrak yang mengikat. Itu sebabnya juga dia berani bertingkah. Jadi kalau supir untuk sampai ke level kayak gini, karena kan yang dibawa juga bukan mobil biasa. Supir yang untuk bisa bawa mobil seperti ini tuh untuk orang-orang seperti Bos Tommy, itu masuk ke dalam sebuah serikat. Jadi nggak bisa sembarangan dipecat. Kalau dipecat nanti serikatnya ngomong atau nanti susah dapat supirnya gitu, supir baru. Makanya Bos Tommy males ribet-ribetnya. Akhirnya untuk sementara Bos Tommy tukaran supir sama istrinya. Kan dia punya 3 supir pribadi tuh. Satu buat dia, satu istrinya, satu buat antar jemput anaknya yang masih kecil di sekolah. Jadi semalam Bos Tommy cerita, istrinya pergi ke acara sosialita gitu, sampai malam. Pas udah selesai acara, mau balik kan, di parkiran gak ada mobil dan supir itu. Ditelepon lah supirnya. Ternyata karena si istrinya Bos Tommy lama di dalam, dia memutuskan untuk pulang ke rumah karena udah lewat jam kerja katanya. Jadi si supir ini suruh istri Bos Tommy untuk naik Grab atau Gokar aja. Gara-gara ini istri Bos Tommy marah besar dan akhirnya apa? Ribut sama Bos Tommy. Ujung-ujungnya mereka berdua yang berantem. Jadi akhirnya Bos Tommy gara-gara ini memutuskan untuk memberhentikan dia, si supir ini. Dengan kemungkinan masalahnya segala macam, ya udahlah, pokoknya dia nggak mau lagi sama supir ini. Jadi dia, Bos Tommy nelfon aku ini marah-marah ini juga sekalian ngomong, minta aku komunikasi sama bagian personalia dan legal buat urusin ini. Mungkin kamu belum tahu ya, Bos Tommy itu memang nggak suka ngomong sama karyawan secara langsung. Biasanya dia lewat sekretaris direksi atau ya lewat aku sama beberapa orang yang memang dekat sama dia. Dia nggak gitu mau lah ngomong terlalu banyak kayak gini ke karyawan lain gitu. Jadi habis dia telepon itu, aku kontak-kontakan lah sama sekretaris yang lagi hamil tua dan orang legal, ada beberapa pengacara kantor lah, bagian hukum gitu. Jadi aku bilang ya inilah perlu kasih bukti penjelasan pada serikatnya. Jadi nanti memang supaya serikatnya nggak cari masalah. Cuma bagian legalnya bilang kayak ya udahlah dikasih kerja yang berat aja atau dialokasiin atau ditukar gitu. Aku bilang Bos Tommy-nya nggak mau gitu. Maunya langsung aja lah diberhentiin. Memang kan biasanya kalau kayak gini tuh ditukar ke kerjaan yang berat, lama-lama dia berhenti sendiri. Jadi bukan pemecatan gitu. Cara halus lah. Nah, kejadian kayak gini tuh sebenarnya bikin aku mikir, banyak uang tuh bukan berarti kamu bisa seenaknya juga kok. Nggak seperti di drama-drama pecat tinggal pecat, tetap ada langkah dan prosedur yang harus diurus. Nggak bisa asal gitu. Bahkan ketika karyawannya memang bermasalah. Makanya kadang aku lihat berita atau cerita di Twitter, Instagram ya, soal karyawan dizolimi perusahaannya ya. Itu karena karyawan-karyawan ini nggak paham jalur untuk ngelawannya dan takut di blacklist segala macam lah. Ya kalau kata kami mah itu namanya black company, perusahaan yang memang nggak bener. Dan di Indonesia mayoritas perusahaan kecil dan menengah itu memang black company yang memang menindas karyawan, tidak mendidik karyawannya. Makanya nggak boleh ada serikat kerja di perusahaan kayak gitu. Kemudian HRD-nya juga berpihak penuh pada perusahaan. Ya sebenarnya nggak seperti itulah kerja tuh, tapi ya sistem Indonesianya begini ya. Ya udah deh, aku juga ini mau sarapan apa dulu terus mau berangkat, masih banyak kerjaan. Nanti aku cerita lebih banyak lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi ya, jangan lupa bahagia.